Siapakah orang yang secara efektif dapat dijangkau dalam pemberitaan Injil di dalam konteks perkotaan? Ray Bakke, seorang praktisi dan juga seorang scholars dalam urban ministry, mengatakan bahwa seseorang yang tinggal di kota setidaknya memiliki 4 dunia di mana dia hidup. Yang pertama, mereka memiliki dunia biologis, yaitu mereka berada dalam lingkungan keluarga mereka. Yang kedua, mereka memiliki dunia geografis yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang menjadi tetangga mereka. Yang ketiga, mereka mempunyai dunia vokasional, yaitu kolega kerja mereka. Dan keempat, mereka mempunyai dunia rekreasional, yaitu teman-teman mereka. Dari keempat dunia ini, Bakke mengatakan bahwa kuncinya adalah dunia vokasional, yaitu orang-orang yang kita jumpai di dalam konteks bekerja. Mereka mungkin adalah rekan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, customer, supplier, atau stakeholder kita. Kalau kita bertanya pada orang-orang di kota tentang siapa mereka, jawabannya biasanya bukan siapa mereka, tetapi apa yang mereka kerjakan. Di dalam dunia kerja yang memenuhi kota-kota kita menghabiskan waktu lebih banyak di dalam dunia kerja dibandingkan dengan konteks yang lain manapun. 8 jam dalam sehari, 5 hari dalam seminggu. Bahkan lebih banyak daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai atau keluarga kita. Bayangkan potensinya. Jika saudara adalah bagian dari sebuah gereja di kota yang katakanlah terdiri dari 200 orang. Dan jika gereja menggerakkan semua jemaatnya yang 200 orang itu untuk membangun hubungan intensional dengan 5 orang saja, maka akan ada 1000 connection. Dalam waktu yang lain bisa 5 orang lagi, 1000 lagi yang lain. Maka gereja perlu membangun gaya hidup penginjilan di antara jemaat-jemaatnya. Lifestyle evangelism. Lifestyle evangelism adalah sebuah gaya hidup yang membangun 3 kebiasaan, yaitu prayer, care, dan share. Prayer evangelism, friendship evangelism, dan conversational evangelism. Gaya hidup yang pertama adalah mendoakan atau prayer evangelism. Kita menggerakkan seluruh jemaat untuk membuat daftar nama orang-orang yang ada dalam dunia mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meminta mereka mendoakan orang-orang dalam keluarga mereka, dunia biologis. Mendoakan orang-orang yang menjadi tetangga mereka, yaitu dunia geografis. Mendoakan orang-orang yang menjadi rekan kerja mereka, dunia vokasional. Teman-teman bermain mereka, dunia rekreasional. Kuncinya adalah intensionalitas. Kita perlu secara jelas memikirkan, mendoakan siapa nama mereka. Kemudian kita mendoakan secara konsisten selama satu jangka waktu tertentu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Prayer evangelism. Kebiasaan yang kedua adalah care atau memperhatikan. Kita berinisiatif untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang sedang kita doakan. Kita mungkin menghubungi mereka, mengajak mereka makan waktu istirahat makan siang, atau hiking bersama pada waktu weekend. Kita mendengarkan mereka, memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Kita berinisiatif membangun persahabatan yang tulus dengan mereka, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita menjadi berkat bagi mereka dan keluarga mereka. Yang disebut sebagai menjadi berkat itu meliputi hal-hal yang lebih dari membagikan Injil. Tetapi menjadi berkat juga tidak kurang dari membagikan Injil. Itulah friendship evangelism. Kebiasaan yang ketiga adalah share atau membagikan Injil. Kita perlu memperlengkapi jemaat supaya mereka gospel ready. Artinya jemaat perlu siap sedia dalam segala waktu untuk mempertanggungjawabkan pengharapan iman yang mereka miliki. Kita perlu memperlengkapi jemaat supaya mereka memiliki kecakapan, mempercakapkan Injil secara lengkap dan jelas dan juga sederhana. Kita bisa memaksimalkan penggunaan berbagai macam sarana seperti booklet, website, dan video-video yang berisi berita Injil sehingga siap dibagikan pada segala waktu. Kita perlu membangun conversational evangelism. Gaya hidup prayer, care, share ini hanya akan dapat terbangun secara kokoh di dalam diri jemaat maupun menjadi kegerakan bersama-sama seluruh jemaat jika kita menggunakan berbagai channel untuk kita mengajarkannya. Kita bisa mengkhotbahkannya di dalam khotbah minggu di mana semua jemaat hadir. Kita bisa menindaklanjutinya di dalam kelompok kecil untuk penerapannya. Kita menyediakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan dan juga menyediakan media-media yang siap pakai. Gereja perlu mengulang-ulang mengenai hal ini.
Kadang-kadang kita memanggil orang yang sudah melakukannya untuk bersaksi. Kadang kita memanggil orang-orang yang menjadi percaya di dalam berita Injil ini karena kesaksian atau karena orang-orang sahabat-sahabat rohani yang sudah mengajak mereka. Kita perlu memikirkan supaya gereja di tempat kita berada bukan hanya menjadi gereja yang ada di kota, the church in the city, tetapi menjadi gereja yang memberkati kota, the church for the city.